James, tahu nggak sih tema kita hari ini tuh apa? Tema kita hari ini tuh 4.0. 4.0. Nih tadi aku udah sempat Google nih ya. Apa tuh? Nih katanya 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Nah, walaupun aku sudah baca, aku tetap tidak mengerti maksudnya. Tapi emang benar tentang itu. Ya, yang di pikiran aku sih tentang milenial sih. Tapi kurang tahu juga nih. Tapi ada 666-nya loh. Oh iya, ada 666-nya ya? Itu katanya angka sial. Nggak tahu sih angka sial. Nggak tahu nih, nanti bakal dibahas lebih dalam lagi sama Bang Fabio. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Fabio. Mari kita menaikkan pujian mengejar hadir.
Teman-teman, kita bersatu di dalam doa untuk ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali mengucapkan syukur, boleh berjumpa Tuhan walaupun via virtual, kami boleh memuliakan nama Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Hari ini cukup senanglah begitu ya, karena kita boleh kembali lagi beribadah walaupun via virtual begitu. Nah, teman-teman, hari ini memang agak sedikit dahsyat untuk temanya, karena saya pikir kalau saya ikut beberapa webinar gitu ya, pembahasan tentang 4.0, revolusi 4.0 itu lagi kencang. Bahkan ada beberapa kalangan tertentu, terutama pendeta, itu juga ikut-ikutan berbicara dan mengkaitkannya terutama dengan wahyu. Nah, bagi saya di sini penting sekali supaya kita boleh memahami isu daripada revolusi 4.0 dan juga yang dikaitkan dengan kitab Wahyu. Apalagi situasi pandemik saat ini. Ini saya akan coba share screen PowerPoint saya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, revolusi ya. Nah, revolusi yang pertama itu adalah pertanian dan peternakan. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir bahwa revolusi yang pertama itu industri atau mesin uap. Enggak. Beberapa saya ikutin seminar, yang pertama itu adalah pertanian dan peternakan. Pada mulanya manusia itu nomaden. Kalau teman-teman belajar sejarah, ditekan Tropus erectus, manusia tegak berdiri berjalan, begitu ya. Itu kan mereka kan hidupnya itu berpindah-pindah begitu. Dan itu berlaku sampai zaman tertentu, manusia hidupnya itu selalu berpindah-pindah. Namun memang pada satu titik tertentu, manusia itu akhirnya menetap begitu. Alkitab sedikit mencatat revolusi ini melalui cerita Kain dan Habel. Ini dari sudut pandang penafsiran sosiologis ya. Jadi bukan dari sekedar Alkitabnya, tetapi sosiologisnya. Kain petani, Habel adalah gembala. Ya, masih ingat ya cerita ini ya? Kalau nggak ingat, berarti harus ngulang sekolah minggu ya. Jadi Kain petani, Habel itu adalah gembala. Kain membunuh Habel. Jadi seolah-olah ditafsirkan secara sosiologis sebagai awal mulanya era pertanian. Artinya manusia itu tinggal tetap. Jadi para ahli mengatakan bahwa revolusi yang pertama itu sebenarnya yang terjadi itu adalah manusia itu sudah tinggal tetap melaksanakan pertanian perkebunan, walaupun ada peternakan, tetapi mereka di satu lokasi tersendiri, tidak lagi berpindah-pindah. Ini revolusi yang pertama. Nah, teman-teman, revolusi yang kedua itu adalah industri. Ini adalah revolusi industri yang mungkin teman-teman sudah banyak membaca dan melihat-lihat ya tentang industri. Penemuan mesin uap itu yang menjadikan titik awal daripada revolusi ini. Penemuan ini penting sekali begitu ya, karena sebelum adanya mesin uap, kita cuma bisa mengandalkan tenaga otot gitu ya, tenaga air, tenaga angin, jadi tidak ada hal yang lain, cuma tenaga-tenaga yang biasa yang kita jumpain gitu. Kemudian Eropa, karena penemuan mesin uap ini adalah pertama kali di Eropa, maka Eropa memanfaatkan penemuan ini menjadikan kapal-kapal perang laut, terutama menjadi kapal-kapal militer yang sangat tangguh. Jadi Eropa itu melakukan ekspansi militer hampir ke seluruh dunia, sebab kapal perangnya itu sudah memakai mesin uap. Sementara musuh-musuhnya rata-rata memakai tenaga manusia. Kalau teman-teman ingat-ingat film-film ya abad-abad ini ya, perang ini, maka Inggris itu menjadi satu kerajaan yang ditakutin seluruh dunia karena mesin uapnya dia, karena kapalnya sudah bermesinkan uap. Jadi Eropa itu Belanda sampai ke Indonesia,
sampai kemana-mana begitu, itu karena mesin uap. Jadi ekspansi militer sebenarnya secara tidak langsung gitu. Dan kemajuan secara ekonomi, makanya kenapa Eropa itu lebih maju daripada Asia pada waktu itu ya. Sekarang belum tentu ya. Itu karena negara-negara Eropa memanfaatkan mesin uap di pabrik-pabrik industri dan lain sebagainya. Itu benar-benar disokong oleh mesin uap. Dan manusia itu diganti dengan tenaga mesin. Di revolusi industri ini, ataupun yang kedua ini, manusia sudah mulai banyak diganti oleh mesin. Walaupun mungkin belum begitu banyak begitu. Dan pencemaran lingkungan sangat tinggi di revolusi ini. Jadi kalau teman-teman bilang begini, Indonesia itu adalah jantung paru-parunya oksigen dunia. Benar. Karena di Eropa sudah habis hutan-hutannya sebab untuk menyokong revolusi industri ini. Banyak kain-kain, banyak kayu-kayu itu ya yang dibabat pohon hutan habis di Eropa. Sehingga bumi ini menjadi kering gitu ya. Ini gara-gara revolusi industri yang terjadi. Lalu kemudian kita bergerak lagi di revolusi yang ketiga, yaitu revolusi digital. Gitu ya. Ini revolusi digital ini, teknologi komputer dan robot ditemukan dan dikembangkan. Pertama kali adalah komputer, kemudian nggak berapa lama kemudian adalah robot. Teman-teman kalau lihat film-film adalah di bioskop, saya lupa judulnya itu, bagaimana komputer pertama kali itu ditemukan. Mesinnya sangat gede banget begitu ya. Di sini sudah mulai masuk era komputerisasi dan juga pengembangan daripada robot. Dan pengembangan elektronik seperti DVD player, kemudian ya macam-macam ya, elektronik, TV, radio, kulkas dan lain sebagainya, itu dikembangkan di era, para ini mengatakan di era digital ini amat sangat dikembangkan pada masa ini. Lalu kemudian pengembangan internet memang belum santer, masih awal-awal, masih terbatas sekali. Kalau internet itu masuk ke Indonesia itu mungkin tahun, saya tuh pegang internet itu tahun 98 atau 9 ya. Jadi ya, mungkin Indonesia masuk internet tuh tahun-tahun 90-an ya, mungkin 94, 94, 95 lah gitu ya. Jadi internetnya itu masih connect sama itu kan, bunyinya tuh ribet banget tuh, gitu ya, masih berisik banget bunyinya itu ya. Tetapi ingat teman-teman, revolusi yang ketiga ini, digital, itu mengakibatkan Soeharto turun. Kalau teman-teman ingat tahun 97, 98, bagaimana mahasiswa itu bergerak untuk menjatuhkan Soeharto, itu gara-gara internet. Jadi mereka saling kirim email satu dengan yang lain antar kampus, dan itu tidak bisa dimonitoring oleh penguasa pada waktu itu, sehingga terjadi gerakan hampir seluruh Indonesia. Mahasiswa melakukan protes keras untuk melengsarkan Soeharto. Jadi era ini era yang cukup sangat penting bagi Indonesia. Era digital dan sudah mulai masuk pengembangan daripada internet sampai detik ini. Nah, teman-teman, Pak Ali mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah masuk ke dalam satu era namanya era industri, yaitu 4.0. Jadi era yang keempat, revolusi yang keempat. Dan ini boleh dikatakan namanya cyber lah. Kalau boleh saya ringkas itu adalah cyber. Apa yang menjadi ciri-ciri daripada era ini? Internet of Things, IoT kali ya, singkatannya. Bahwa teman-teman suka tidak suka bahwa kita semua sekarang membutuhkan internet. Dan jaringan kemudian bahkan dikembangkan sedemikian rupa menjadi sebuah konsep di mana seperti kayak Jarvis itu mematikan lampu saat sudah pagi hari. Internet dikembangkan sampai sedemikian. Saya udah baca artikel itu tahun, saya lupa, 2000-an kayaknya. Saya nggak salah 2000-an. Itu si Bill Gates, itu rumahnya, itu sudah, wah ini kena ini ya.
itu sudah apa, rumahnya itu sudah internet, artinya sudah dia tinggal ngomong, tinggal ini, tinggal itu udah itu ya, maksudnya sudah canggih begitu rumahnya. Jadi segala sesuatu kita sudah masuknya adalah internet begitu. Lalu kemudian big data server. Jadi big data itu adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Server di mana-mana yang kita bisa, apalagi isunya kan adalah pembobolan data, nama-nama kita dan segala macam begitu ya. Tapi semua sudah ada, baik itu Google segala macam sudah terpusatkan ke dalam sebuah data. Yang menjadi cirinya lagi adalah augmented reality atau AR. Ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu kayak nyata persis. Jadi desainnya sampai sedemikian ini sudah ditemukan dan sudah dipakai di mana-mana begitu. Nah, yang keempat itu adalah cyber security. Ya, seperti firewall dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri daripada revolusi yang keempat ini. Dan yang kelima yang menjadi sorotan saya pada saat ini itu adalah artificial intelligence atau AI ya, AI lah gitu ya. Nah, ini merupakan teknologi komputer yang sangat hebat karena dia diinput lalu kemudian ada semacam kayak algoritma yang terus bekerja sehingga dia semakin banyak data diinput, maka dia bisa memprediksi, dia bisa menganalisis dengan sangat baik. Bahkan kecerdasan dari AI ini itu bisa melampaui manusia. Jadi intinya semakin banyak data dan algoritmanya dibuat sedemikian rupa, maka dia bisa menjadi tanda petik dewa. Teman-teman, artificial intelligence ini sudah dipakai di mana-mana. Baik itu di perusahaan-perusahaan besar ataupun mungkin nanti lama-lama masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi bahaya. Dan revolusi ini kita dipaksa karena ada COVID-19. Semua harus bisa internet, semua harus bisa pakai HP. Opa-opa umur 70, 80, 90 tahun, dia harus bisa internetan dan segala macam harus dipakai. Jadi siapa yang sudah mulai, maksudnya siapa yang tidak mau ikut serta di dalam revolusi ini, dia akan terlupakan. Dan dia akan hilang. Kalau dulu sebelum COVID, tandanya ini, masih ada kita temukan ada orang yang nggak mau Facebookan, ada orang yang nggak mau pakai WA, ada orang yang antisosial. Sekarang udah nggak bisa. Karena satu-satunya cara kita terkoneksi dengan orang di sekitar kita adalah internet. Dan juga pengembangan-pengembangan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apa yang berubah? Apa yang nantinya akan berubah di era revolusi yang keempat ini? Ada tulisan bagus Yuval Noah Harari, saya belum baca, tetapi saya dikasih tahu ini tulisannya bagus begitu ya. Homo Deus di revolusi industri 4. AI pada suatu saat kemampuan algoritma komputer akan melampaui kognisi manusia. Jadi tulisan ini mengatakan bahwa nanti suatu saat itu akan ada Tuhan dalam bentuk AI. Teman-teman, ini isu yang sudah ada di PBB. Jadi kalau PBB itu mereka sibuk membuat peraturan AI, pemakaian AI, pengembangan AI, supaya tidak dikembangkan untuk membunuh. Kayak misalnya senjata nuklir dan lain sebagainya. Jadi pokoknya jangan jadi senjata membunuh. Lalu kemudian, ada satu tokoh yang ini, si Yuval Noah Harari ini, mengusulkan AI itu menjadi Tuhan. Jadi, semuanya dikasih input begitu, segala macam, dan AI ini suatu saat akan menjadi Tuhan. Lalu, PBB bilang apa coba? PBB tidak melarang AI dibuat sedemikian rupa untuk menjadi Tuhan. Mereka bilang begini, kalau jadi ya sudah silakan dipakai,
kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalau AI itu digunakan untuk religion, PBB tidak melarang. Jadi suatu saat nanti AI itu bisa menjadi Tuhan dengan kita menginput data sebanyak-banyak mungkin dan juga pengembangan dari algoritma itu sendiri. Jadi ini nanti akan mengubah daripada keagamaan. Ini nggak tahu kapan akan terjadi, tapi ini sudah mulai dikembangkan. Kemudian Homo Deusnya, manusianya, maka akan tercipta Sophie, robot humanoid ya. I have no soul. Jadi teman-teman yang masih jomblo jangan khawatir karena nanti akan ditemukan robot-robot perempuan, robot laki-laki yang sangat bisa menemani Anda everlasting, menggantikan pasangan. Karena robot ini dirancang sedemikian rupa, persis seperti manusia, akan mendekati seperti manusia, tapi dia cuma nggak punya jiwa aja, dia bisa apa saja. Kita suruh, kita bentak-bentakin, kita marahin, kita apa, dia nggak akan masalah. Beda kalau teman-teman sekarang punya pacar kan bisa putus, nyambung gitu ya, marah-marahan, nggak enak gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti sudah ditemukan robot-robot yang demikian. Nah ini hebat nih gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, gua akan jomblo, nikah aja sama robot. Bisa, mungkin nanti suatu saat ada agama AI yang bisa melanggengkan hubungan itu gitu ya. Itu prediksi saya begitu teman-teman. Tapi ini akan terjadi, industri ini akan berkembang dan terjadi. Tinggal dikembangkan, dihalus-halusin lah kira-kira gitu. Bahkan Jack Ma mengatakan dia sudah memprediksi Anda tidak akan mampu melawan mesin yang dia tidak punya itu hanya sense dan kreativitas. Hal ini dapat diasah dengan sport dan seni. Jadi sehebat-hebatnya robot, sehebat-hebatnya AI, ini maka jangan khawatir. Ini hanya terjadi di sana. Kita nggak bisa menyaingi karena mereka nggak punya nilai seni. Jack Ma sendiri sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Entah kapan, entah di era saat ini atau kapan, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan apakah ini dengan teknologi AI dan perangkat yang lainnya, itu sedang menuju pengenapan 666. Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 18 ya. Kita akan buka dan kita baca Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini kan yang menjadi problem dari dulu nih. Jadi 666 itu apa? Gitu. Banyak pendapat, banyak yang mengatakan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa manusia akan ditanam chip atau barcode. Saya nggak tahu teman-teman kapan pernah mendengar isu ini. Pertanyaannya saya adalah, apakah pernah terjadi sampai detik ini, sampai tahun 2020 ini saya sudah dengar isu ini tuh dari tahun berapa ya? Udah lama sekali lah, dari saya sejak kecil pun, bahwa manusia akan ditanam chip atau barcode akan terjadi. Tapi sampai detik ini pun, ya antara terjadi nggak terjadi, nggak tahu, sudah mungkin, atau mungkin sudah atau belum, nggak tahu. Kedua, akan ada one order. Kalau kemarin itu Pendeta Gilbert mengatakan bahwa nanti akan one order. Karena COVID-19 ini nanti akan muncul satu lembaga yang paling tertinggi di dunia. Mungkin salah satunya WHO atau gimana, yang akan memberikan order, peraturan satu. Dan itu menuju kepada Lucifer, begitu ya. Ada yang menafsirkan sampai sejauh itu. Yaitu 666 itu. Mengkaitkan dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian ada yang mengaitkan bahwa itu berbicara AI, 666. Oh, ini tuh AI katanya, karena dia akan berkembang dan menguasai manusia.
Jadi suatu saat nanti AI akan dipasang atau didesain dengan algoritma tertentu, lalu kemudian algoritma ini secara ajaib akan berubah dan berubah sehingga manusia tidak bisa mengendalikan algoritmanya si AI, dan AI ini akan berkembang akhirnya menguasai dunia begitu. Karena seluruh dunia ini sudah terkoneksi dengan tadi ya, dengan internet, dengan segala macam itu. Satelit, internet. Jadi nanti suatu saat nanti AI ini akan berkuasa. Inilah Triple Six sesungguhnya. Ada yang menafsirkan demikian, teman-teman. Gitu ya. Sampai saya ditanya beberapa orang, apakah benar demikian gitu ya. Waduh, ini hebat sekali tafsirannya sampai sedemikian hebatnya menurut saya. Apa yang menjadi komentar para penafsir? Teman-teman, saya akan membukakan di tadi itu ada dua komentar atau ada dua pendapat pandangan pada umumnya. Ada yang mengatakan bahwa menafsirkannya secara literal. Jadi Triple Six itu ditafsirkan benar-benar literal. Artinya apa? Menekankan makna yang menggunakan matematika. Sehingga ada yang menafsirkan, salah satu penafsir ada yang mengatakan bahwa Triple Six itu adalah Kaisar Nero. Karena angka 66 itu merujuk kepada angka Romawi kuno. Begitu. Lalu kemudian kalau ada yang menafsirkan penjumlahan bilangannya, penggunaan angka latinisasi, menunjuk sebuah organisasi, kemudian nama tertentu, lembaga, agama, sebagai pelaku daripada Triple Six. Jadi para ahli yang menafsirkan secara literal, mereka akan berpendapat demikian. Jadi kalau misalnya Pendeta Gilbert gitu ya, dia menafsirkannya itu adalah lembaga kan, organisasi. Bahwa itu nanti akan ada organisasi yang akan mengatur dunia. Nah ini adalah penafsiran secara literal. Bahkan jauh sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat, ketika ada gabungan Uni Eropa. Jadi Eropa digabungkan, lalu kemudian memakai satu mata uang yaitu euro. Sampai detik ini juga masih ya. Maka semua para penafsir yang literal mengatakan Triple Six sebentar lagi akan jadi. Jadi mereka memprediksi ketuanya Uni Eropa itu yang akan menjadi Triple Six. Kan Eropa kan ada macam-macam, Jerman, ada Swiss, ada Swedia, dan Inggris segala macam. Maka mereka memprediksi bahwa ini adalah Triple Six. Gak taunya bubar Uni Eropa saat ini. Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Jadi sudah nggak bisa penekanan secara literal. Ada para ahli juga yang mendekati atau menafsirkannya secara rohani, Triple Six ini. Maknanya secara rohani. Jadi anti Kristus Triple Six itu bukanlah melambangkan organisasi, nama lembaga, melainkan siapa saja dapat menjadi penerapannya. Jadi siapa saja bisa menjadi Triple Six, tidak terlepas hanya karena organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Dan sebuah bilangan yang melambangkan ketidaksempurnaan. Jadi Triple Six dipahami secara rohani, itu adalah sebenarnya sebuah bilangan yang tidak melambangkan ketidaksempurnaan. Jadi bilangan manusia yang jatuh sebagai lambang serangan setan terhadap jemaat yang sifatnya terbatas dan tidak sempurna, sebagai lambang trinitas setan, dan juga perbandingan antikristus dan Kristus. Jadi teman-teman ada yang menafsirkan demikian Triple Six itu secara rohani pemaknaannya, tidak literal, sehingga lebih merujuk kepada antikristus itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan apa saja, tidak terbatas. Ini yang menjadi pandangannya para ahli dibagi menjadi dua bagian yang demikian. Nah, bagaimana kita memahami Triple Six ini? Saya juga mengatakan bahwa jelas angka 66 ini tidak dapat ditafsirkan secara literal. Jadi kalau ditafsirkan secara literal, bahaya. Karena kitab Wahyu itu berisi banyak sekali angka-angka. Dan nggak mungkin angka-angka itu merujuk kepada angka yang sejatinya, maksudnya beneran angka. Ini pasti memiliki makna ataupun simbol tersendiri begitu. Teman-teman, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-11 di Wahyu pasal 13, ini satu perikop singkatnya, dikatakan demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga.
Jadi ada satu binatang yang keluar dari bumi begitu ya. Lalu binatang ini berusaha melakukan seperti anak domba. Jadi tadi kalau kita lihat, dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi dia berusaha, artinya dia seperti meniru anak domba, yaitu Kristus. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15, ya banyak melakukan tanda-tanda binatang ini. Banyak melakukan tanda-tanda, bisa mujizat, bisa menghidupkan, bisa dan lain sebagainya. Ayat 13 sampai dengan 16. Dan tujuan binatang itu adalah menyesatkan. Di ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi binatang ini berusaha menyesatkan siapa saja umat manusia yang ada di bumi dengan tanda-tanda yang ia buat. Kemudian Triple Six ini, kalau kita lihat dari ciri-cirinya itu adalah tentang antikristus sebenarnya. Ini adalah binatang yang keluar dari bumi. Teman-teman ingat bahwa konsep daripada orang Yahudi masih dipakai dalam Wahyu. Atas itu adalah surga, bawah itu bumi itu adalah neraka, boleh dibilang seperti itu ya, bumi orang mati. Jadi kalau keluar dari bumi, itu menunjukkan kepada antikristus ataupun setan. Dan angka 7 itu sebenarnya adalah angka sempurna. Jadi kalau tadi Triple Six itu adalah angkanya antikristus, angka setan, dan angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Ini di Wahyu pasal-pasal ini menunjukkan angka 7 itu adalah angka yang sangat sempurna. Jadi bagaimanapun si antikristus ini akan meniru Kristus sampai ke angka 7. Ia hanya mampu mencapai angka 6. Jadi nggak bisa. Dia sampai menuju kepada angka yang ke-7. Dia hanya mampu ke angka yang ke-6. Itu hanya angka manusia. Angka 6. Ada yang mengkaitkan bahwa 6 itu dikaitkan dengan hari yang ke-6 penciptaan, yaitu adalah manusia. Jadi angka 6 itu adalah angka benar-benar manusia, bukan angka anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Triple Six ini menunjukkan kepada hal itu, bahwa dia tidak mampu mencapai sampai ke level 7 yang sempurna itu, karena dia bukan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, antikristus telah gagal dalam upayanya untuk menyamai Kristus. Jadi, Triple Six itu artinya gagal, gagal, dan gagal. Ini sederhana ya teman-teman tafsirannya ya. Jadi mungkin ini boleh gini. Mungkin teman-teman sudah punya awang-awang Triple Six itu bagaimana. Bahkan saya tanya dengan dosen saya, Pak Yohanes Adri, dia khusus PSD-nya, S3-nya, PSD-nya dia itu ngambil Wahyu. Lalu saya tanya sama dia, apa artinya Triple Six? Dia cuma bilang begini, itu adalah angka kejahatan dan angka kegagalan. Gitu ya. Jadi saya setuju dengan pendapatnya dia. Jadi Triple Six itu adalah bicara tentang kegagalan iblis untuk menyamai Yesus Kristus. Jadi teman-teman, dengan kita menafsirkan demikian, maka kita punya pemahaman yang lebih baik lagi dalam kita memahami tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman, karena kita masih ada sedikit waktu, silakan teman-teman kalau ingin bertanya sebelum kita akhiri begitu. 1-2 orang boleh bertanya untuk masalah ini. Siapa tahu teman-teman masih punya ganjelan ataupun sudah mendengar pendapat yang lain. Silakan teman-teman. Ini keunggulan ibadah virtual tuh bisa sedikit tanya jawab begitu ya. Oke. Mana nih? Aduh, diam-diam aja nih cuma. Loh, jadi ya, oh ada Andrew. Oh enggak. Ya Bang. Oh ya Andrew, ya. Kedengeran suara gua? Oh ya. Ya kedengeran. Ini aja Bang, gua penasaran aja karena gua kan sering, ya nggak sering sih, cuman kadang-kadang kan nge-play di YouTube terus kayak
di autoplay. Nah, waktu itu saya sempet ya, karena abang ngangkat topik ini, jadi saya nginget lagi nih, kayaknya dulu pernah nih, ya mungkin dari sisi tetangga sebelah bang, dia bilangnya kan dajjal bang gitu. Dan tadi kan ketika saya lihat, saya baca yang tadi itu kan dia, keluar dari dalam bumi. Seingat saya, mereka pun bilang seperti itu bang gitu. Dan apakah memang, ya maksudnya entah abang atau itu pernah membandingkan nggak sih bang? Maksudnya apakah memang untuk hal ini kita sejalan dengan mereka seperti itu loh bang, maksudnya istilahnya cara pandangnya gitu. Karena kan saya pikir oke, awalnya aja yang beda gitu, tapi pas akhir ternyata kok sama gitu. Cuman mungkin cara melihatnya, mungkin ajaran atau apa gitu bang. Ya terus terang dulu gue gak mempelajari yang sebelah ya. Waduh, gue gak mempelajari. Tetapi mereka itu menafsirkannya secara literal, kitab mereka sendiri. Maka yang keluar itu adalah Dajjal. Nah, dengan konsep yang tadi ya, tadi kan gue bilang di Kristen aja ada dua pandangan ya, penafsiran secara literal dan rohani begitu. Nah, yang literal ini memang digandrungin oleh banyak agama-agama yang lain. Karena kitab apokaliptik, kitab yang boleh pewahyuan seperti ini, mereka juga punya tentang akhir zaman. Dan mereka lebih senang itu mengira-ngira secara literal, sehingga muncullah ilmu yang namanya cocokologi, dicocok-cocokin. Kali-kali ini, kali-kali ini, kali-kali ini, kali-kali ini. Nah, itu kelemahan daripada penafsiran secara literal. Berbeda dengan penafsiran secara rohani. Maka kalau rohani yang tadi yang gue jelasin ya, lebih simpel. Maksudnya ya ini siapa saja bisa dan lain sebagainya. Tetapi penafsiran secara literal itu paling banyak diminati oleh orang Kristen. Kenapa? Karena seru, rame. Ya ramenya kenapa? Karena ilmu mencocokologi gitu ya. Sekarang kan pandemik COVID-19. Pertanyaannya, 10 tahun lagi nanti ada pandemik virus apa gitu. Nanti dibilang, oh ya ini 666 gitu. Nanti akan ada lagi penemuan masuk revolusi kelima misalnya. Jangan-jangan ini 666 katanya. Udah terus aja begitu. Begitu yang apa? Yang saat ini tuh berkembang seperti itu. Jadi kalau tetangga sebelah gue nggak terlalu paham sih. Oke. Nah ini bang, gue juga mau nanya, sebenarnya sih agak memang menjadi pertanyaan gue pribadi gitu kan bang. Kan kalau di yang tadi bang yang terkait dengan chip itu kan sebenarnya ada, gue nggak tahu sih apakah itu akan benar atau enggak. Cuman maksudnya karena gue kerja di BI, jadi gue mengurus adalah yang kayak sistem pembayaran gitu kan ya bang. Yeah. Memang ada arah ke situ untuk menggunakan chip itu, karena dulu kan pakai uang kertas, terus sekarang kita udah mulai nih bang non tunai dengan kartu. Cuman kan itu ada kelemahan, misalkan kartu hilang lah atau bisa dicuri segala macam. M-banking pun seperti itu. Pada akhirnya kan mungkin orang berpikir gimana nih yang paling aman yang tidak bisa dicuri orang. Berarti kan ada di dalam tubuh kita gitu. Maksudnya yang memang ya orang udah nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau di dalam tubuh kita gitu. Istilahnya. Nah, jika suatu saat itu terjadi bang gitu, gue kadang bingung gitu, apakah itu melawan ya, bukan melawan ya, kayak gimana nih gitu, karena ini bagian dari istilahnya ya teknologi ya bang, apalagi kan dengan kondisi sekarang jadi makin cepat nih bang menurut gue, karena ya orang akhirnya mau nggak mau yang tadinya tidak melek teknologi pun harus gitu, karena kondisinya begini kayak gitu. Iya. Bang. Seandainya nih, misalnya gitu ya, kayak nomor KTP udah masuk ke sini gitu ya, ke dalam tubuh kita. Jadi semuanya tinggal di apa lah gitu. Di scan ya. Tinggal oh ya. Jadi tinggal apa? Tinggal di cetak gitu-gitu ya, segala macam gitu kan. Kalau seandainya itu digunakan sistem itu, dan ketika gue ditanya, Bapak nanti mau nggak di barcode, di jidat lah, di mana lah gitu, gue akan mau. Ini masalah bagi gue. Ingat ya, ingat baik-baik. Kitab Wahyu ini ditulis itu memang oleh Yohanes dalam kondisi di Pulau Patmos dan dalam kondisi boleh dibilang santai-santai saja.
Tetapi pembaca kitab Wahyu ini, kenapa ditulis sedemikian ribet ya? Pakai angka-angka ini, segala simbol-simbol yang kita nggak paham, itu memang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Jadi, zaman dulu lebih parah lagi. Yang mungkin saya beberapa kali ungkapkan di khotbah ya. Yang memakai kerudung itu seharusnya orang Kristen, bukan agama sebelah. Karena kerudung pada waktu itu dipakai untuk menandakan dia orang Kristen. Beda. Kemudian beda dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian orang Kristen kalau berdagang itu tidak boleh misalnya kita agama yang lain kafir gitu, agama kafir gitu ya. Itu kita nggak boleh beli di warung orang Kristen yang bertanda itu. Jadi orang Kristen hanya boleh menjual sesama orang Kristen. Kalau pengen kerja menjadi pegawai, maka kamu harus menyembah dewa-dewa dulu. Pindah agama menjadi kafir. Baru bisa masuk ikatan serikat pekerjaan. Serikat pekerja. Maka hidupmu dijamin. Kalau enggak, ya silakan cari makan sendiri dengan berbagai macam cara. Kebayang kan? Akhirnya hidup yang kekristenan yang pada mula-mulanya itu, maka muncullah kitab Wahyu ini untuk menguatkan. Makanya dikatakan kan, yang penting di sini ya poinnya ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Artinya menghitung itu bukan menghitung beneran triple six siapa-siapa, bukan. Tetapi dia benar-benar berhikmat dalam kehidupannya. Ketika itu menyangkut masalah iman, ya kita harus siap untuk mengatakan tidak. Maka kitab Wahyu sebenarnya tujuannya adalah memberikan ketabahan dan kekuatan. Karena kekristenan pada mula-mulanya lebih mengerikan penderitaannya daripada saat ini. Jadi kebayanglah teman-teman, kita buka warung, yang beli kita-kita. Nah, yang beli kita-kita, kan kalau di gereja kita kan ada yang kerja di sana, kerja di sini. Tetapi ini sesama buka warung semua. Nah, yang beli siapa? Kebayang ya, menderitanya bagaimana. Jadi itu yang terjadi. Sistem itu sudah ada dari zaman mula-mula, bukan hanya sekarang ini. Gitu. Oke, thank you Bang. Ya. Oke. Oh, ini kayaknya nggak ada. Oke. Kayaknya nggak ada. Ada lagi teman-teman? Satu lagi? Atau katanya ada yang tanya di chat ya? Di mana? Kok di chat gue nggak ada? Ada yang nanya di chat ya? Boleh dibacain nggak? Ya Bang, saya bantu baca ini. Iya. Bang Bio, apa handphone yang kita pakai itu bisa menjerumuskan kita? Soalnya kan handphone ada chipnya dan selalu terhubung dengan internet. Terhubung dengan apa? Kenapa? Karena handphone ada chipnya dan selalu terhubung dengan internet. Jadi apakah handphone yang kita pakai itu bisa menjerumuskan kita? Oh gitu ya. Ya, teman-teman, thank you untuk yang nanya ya. Jadi teman-teman. Yang nanya dari Abigail. Oh Abigail ya. Jadi teman-teman, kita sudah masuk ke revolusi 4.0. Ikutin saja. Pakai internet, pakai handphone, pakai gadget, pakai everything. Kita harus ikutin. Kita harus berubah. Karena ini revolusi ya. Revolusi itu kan artinya berubah. Jangan tiba-tiba, aduh, handphone itu adalah setan, gitu ya. Kemudian laptop itu adalah setan, Zoom adalah setan. Jangan begitu teman-teman. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Pakai semua internet itu, pakai semua, mau AI kek, mau apa kek, pakai semua dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Jadi tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang salah itu adalah memang menggunakan gadgetnya itu terlampau berlebihan. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang rajin molek begitu ya, rajin main game dengan handphone, dengan HP, dengan laptop segala macam ya, itu namanya salah gitu ya, penggunaannya yang salah gitu. Tetapi
ini segala sesuatunya itu nggak salah. Maksudnya internetnya, chipnya, segala macam nggak ada masalah. Kita kan tertolong dengan adanya chip, dengan adanya mungkin AI ya akan lebih nyata lagi. Itu kita kan tertolong di sana. Jadi teman-teman, dari kajian kita Wahyu tadi, walaupun kajian kita sangat singkat, itu kita lebih mendekati bahwa 666 itu memang adalah antikristus yang berusaha menyamai Kristus. Artinya kita memaknainya secara rohani. Apa saja bisa menjadi antikristus. Artinya baik itu benda maupun orang, lembaga, apa saja bisa. Tetapi kita akan mengikuti nasihatnya Yohanes. Yang penting di sini adalah bijaksana. Jadi kita harus bijaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau gadget kita, internet kita, laptop kita, apalagi teman-teman, dan penggunaan segala sesuatunya itu menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita hati-hati di situ. Kita harus kembali sadar bahwa hidup ini harusnya fokusnya kepada Kristus, bukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu ya tanggapan saya ya. Oke. Oke, teman-teman. Oh iya, ada yang mau nanya lagi? Kalau gue nanyanya gini. Kalau emang yang penting adalah tadi kan bilangnya yang penting adalah bijak ya, bijaksana, iya. Di sana menghitung gitu ya. Artinya maksudnya 666 ini harusnya sikapinya secara rohani gitu ya. Iya. Berarti let's say misalnya nanti akan ada di Indonesia teknologi pembayaran yang mengharuskan WNI untuk bertransaksi menggunakan chip yang ditanam ke tubuh tersebut gitu loh. Terlepas dari masalah itu beneran implementasi 666-nya, berarti nggak masalah Bang kita pakai. Maksudnya kan yang penting kan itu bukan jadi sesuatu yang mengikat kita sama hal-hal yang bersifat kejahatan gitu Bang. Jadi maksudnya udah pakai aja gitu teknologinya, mau chip ditanam kayak, tapi kan yang penting hati kita ke Tuhan gitu loh. Kalau misalnya nih lebih parahnya misalnya gini kan, kalau dulu sih gue sering dengernya benar-benar nanti akan ada penghakiman yang kayak ada aparat yang bisa sampai turun ke jalan-jalan ngelihat ini orang Kristen apa bukan gitu, terus oh kamu orang Kristen ya, kamu harus kamu harus jadi komunis misalnya, kalau enggak akan saya cubit, akan saya potong kuping kamu dan lain-lain gitu. Maksudnya supaya kamu bisa hidup gitu, maksudnya yang gue denger dulu zaman SD sih gitu. Kalau ada penghakiman yang seperti itu arahnya ke situ katanya. Misalnya nanti akan ada yang kayak gitu Bang, berarti kalau emang pada dasarnya harus kita sikapi secara rohani, ya berarti kita terima penghakiman yang kayak gitu harus pakai chip, dan penghakiman fisik seperti dan lain-lain itu nggak apa-apa dong, kita misalnya bilang aja gitu, iya saya nggak akan percaya Kristus gitu, tapi ya kita kan tetap tetap menyembah Tuhan gitu loh, tetap mengaku Yesus sebagai juru selamat gitu. Gak apa-apa dong, apa gimana? Ya, salah tuh ini. Nah, teman-teman misalnya kita disuruh pakai chip nih, gitu ya. Karena untuk ini lah segala macam lah, whatever lah gitu judulnya lah, untuk memudahkan bla 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 bla. Pakai aja, pakai gitu ya. Dan nanti kita akan terdeteksi sebagai orang Kristen. Nanti kita ada di mana akan dikejar, lalu kemudian kita dipaksa untuk ini segala macam, untuk pindah agama segala macam. Ya biarin aja. Ya, saya nggak akan pindah agama Pak, saya nggak akan menyangkal Kristus, dibunuh selesai. Itulah masa-masanya kita, penderitaan kita, kalau itu Tuhan izinkan, artinya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak masalah kalau itu menjadi deteksi kita sebagai orang Kristen yang akan gampang dibunuh. It's okay, nggak masalah bagi saya, gitu ya. Jadi ingat konsep penghakiman di Alkitab itu adalah imannya. Jadi nggak ada di Alkitab tulis begini nih, oh, misalnya siapa yang meninggal begitu ya, meninggal habis itu
oh karena kamu pakai chip ya, berarti kamu sudah menyangkal Kristus, maka kamu masuk neraka. Nggak ada di Alkitab tulisan begitu, nggak ada. Dan nggak ada konsep prinsipnya, nggak ada. Penghakiman konsepnya adalah kamu masih percaya iman kepada Kristus atau tidak. Udah itu doang. Mau lo tatoan kek, lu mau pakai chip sampai 1000 chip kek, lu mau pakai segala macam apa segala macam. Tapi pasti kalau di pengadilan Kristus ditanya iman kita kepada Kristus, kesetiaan kita, ketaatan kita. Gitu ya. Jadi kalau iya. Maksudnya gitu. Jadi ya misalnya ya dengan chip itu nanti sebagai alat untuk ngetrace, oh ini ada orang Kristen terus kita untuk pindah gitu, supaya nanti orang ini misalnya bisa ngapa-ngapain, bisa hidup, meneruskan hidup dan lain-lain gitu. Maksudnya ya bilang ya oke, saya akan pindah agama, itu cuman kayak nggak boleh kali itu. Hatinya enggak gitu. Nggak boleh kalau saya akan bilang ngomong sih. Enggak. Gitu. Misalnya begini, yang pakai chip adalah tanda petik lah, harus pindah agama misalnya gitu ya. Nggak boleh orang Kristen, harus Kristen menyangkal baru boleh dikasih chip, kira-kira gitu ya. Gue nggak akan pakai. Itulah yang akan terjadi di masa Wahyu yang kemarin, yang tadi aku juga ceritain. Bahwa ketika kamu tidak menyembah, kalau dulu ya dewa gitu ya, kaisar segala macam, maka kamu akan diasingkan, dikucilkan secara ekonomi. Kalau gue ready, misalnya gini, yang pakai chip ini adalah harus misalnya agama apa, misalnya gitu ya, harus pindah, nggak boleh Kristen lah misalnya gitu. Gue nggak akan pakai. Gue akan mati kelaparan, it's okay. Gue akan kesusahan hidupnya, it's okay. Ya karena emang daripada pakai itu akhirnya kita menyangkal, ya enggak. Oh, itu kali Tri yang maksud lo tadi ya? Iya, begitu. Enggak akan. Oh nanti kamu tidak akan menerima uang santunan gitu. Tidak akan menerima apa-apa gitu. Biarin aja. Okay. Itu yang ini sudah terjadi ya teman-teman di waktu kekristenan mula-mula ya. Jadi bukan terjadinya baru-baru ini, enggak. Kekristenan mula-mula udah demikian. Mereka diasingkan secara sosial, mereka dikucilkan secara ekonomi, dan mereka memang sengaja dibunuh dengan cara sanksi ekonomi. Mati kelaparan. Makanya Paulus itu, kalau teman-teman baca di Roma dan Korintus, 1 dan Korintus, mereka menggalang dana untuk orang-orang yang menderita demikian. Jadi sudah ada memang dari dulu kalau ngomongin konsep yang demikian gitu. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk kita boleh belajar firman Tuhan, belajar keadaan kita pada saat ini. Teman-teman, di era kita saat ini, marilah kita tetap bijaksana ya, untuk tetap terus ikut firman Tuhan, dan juga walaupun kita via online dan segala macam, tapi ingat, tanamkan terus firman Tuhan dalam diri kita, sehingga kita bisa bijaksana dalam melakukan segala hal. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali Tuhan, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, biarlah hidup kami Tuhan senantiasa bijaksana Tuhan. Supaya kami boleh bijaksana, maka kami akan tetap terus Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kesusahan di dalam mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, biarlah mereka Engkau tolong tepat pada waktunya. Untuk teman-teman kami yang akan melanjutkan studinya, terima kasih untuk Audi yang telah Engkau berikan izin Tuhan sampai ke Jogja untuk melanjutkan kuliahnya. Biarlah kiranya Audi Tuhan boleh melanjutkan pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan tempat untuk melanjutkan pendidikan, kiranya juga Tuhan Yesus tolong sertai dalam pemilihan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus tolong berkati dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh kembali sehat dan boleh bersekutu bersama kami via virtual ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bekerja Tuhan, maksudnya tetap bekerja seperti biasa. Biarlah kiranya teman-teman kami ini Tuhan Engkau jagai kesehatannya Tuhan, karena mungkin mereka harus ke tempat-tempat merah mungkin Tuhan, biarlah Engkau tetap sertai kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami Tuhan, masa muda kami ini, walaupun diisi dengan pandemik ini, Tuhan Yesus tolong berkati kami, supaya masa muda kami ini Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan, menjadikan iman kami Tuhan semakin kuat dan tertanam di dalam Engkau.
Terima kasih Bapak. Dalam waktu ini Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan Odi dan James. Oke, teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Fabio bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Bang Fabio nih. Bagaimana nih sekarang dunia tuh mengalami revolusi yang sangat pesat nih. Namun teman-teman sekalian nih, kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Betul nggak nih? Nah, kita juga harus tetap mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita harus tetap membaca Alkitab, kita harus berelasi dengan Tuhan, dan juga kita harus berelasi juga dengan sesama. Nah, kita juga harus semoga kita bijaksana dalam meresponi perkembangan zaman di dunia ini. Betul nggak dia? Betul banget ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita, Aku Tuhan Semesta. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Teman-teman, nanti setelah kita berdoa, kita buka video dan kita foto sama-sama ya. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Engkau telah pimpin Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, silakan buka videonya sebentar, lalu kita foto. Widih. Ada Eva, ada. Bang, kemuliaan dulu ya, Bang. Hah? Kemuliaan. Iya. Boleh, boleh.
Teman-teman dipersilakan satu dulu sejenak, baru di situ kita foto bareng. Satu dulu dimulai. Ya ampun. Satu dulu selesai. Ya silakan teman-teman dibuka, ada Widya, Meli belum, Andrew, Aceh, Ivander, izin pakai foto sendiri, biar rame boleh. Anjay. Miguel, Aceh, Teo bang bangkit Teo. siapa lagi? Kalian sini kak. Kalian sini kak. Lu Male. Oh ya, Male. Udah semua ya? Apa-apa. Oke. Saling foto memfoto. 1, 2, 3. Foto sapi. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu semua.